Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dalam podcast edisi 29 November 2021. Syederalun, podcast hari ini kita mengangkat tema refleksi akhir tahun 2021, politik dan ekonomi Aceh. Seperti biasa, Syederalun, podcast pada sore yang berbahagia ini terselenggara berkat kerjasama antara Harian Serambi Indonesia dengan Hurriyah Foundation. Syederalun, podcast ini akan berlangsung selama 1 jam, dan bagi Syederalun dimanapun Anda berada bisa menyimak podcast ini di kanal Fanspage serambinews.com, dan bisa juga menyimak podcast ini di Radio Serambi FM. Kepada Syederalun yang nantinya ingin langsung bertanya ataupun berdiskusi dengan tema ataupun topik podcast hari ini, bisa langsung ke 0811689020 ataupun silakan tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar fanspage-serambinews.com. Baik, Syederalun, untuk membahas topik yang cukup seksi ini di studio Serambi FM saat ini sudah hadir 2 narasumber yang tentu sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Kebetulan nih, Syederalun, dua-duanya merupakan akademisi. Di sebelah kanan saya ada Dr. Badri Hasan. Beliau selaku dosen syariah dan hukum pada Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum, Pak Badri. Waalaikumsalam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Taufik Abdul Rahim, atau kami sering memanggil nih Pak Taufik Arahim, ya, sering disingkat. Beliau merupakan dosen politik dan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ya. Alhamdulillah. Ini udah hampir menjelang akhir tahun nih, Pak. Iya, iya. Ini kebetulan mengajar hari ini, Pak, atau bagaimana di dua-duanya, Pak? Pak Taufik? Kalau selama ini kan mengajarnya online, ya. Online, ya. Ya, kadang-kadang malam pun mengajar gitu. Jadi nggak jadwalnya kena siang, ada yang malam gitu. Oh, ya. Baik, Syederalun, tema yang kita angkat hari ini seperti saya sampaikan di awal tadi, yaitu refleksi akhir tahun 2021, politik dan ekonomi Aceh. Sebagai pembuka, Syederalun, di tahun 2021 ini memang Aceh mengalami beberapa hal ataupun beberapa peristiwa dari segi politik, ekonomi, bahkan keamanan nih, Pak Badri dan Pak Taufik, ya. Di sisi politik, mungkin dari sisi politik itu sepanjang tahun 2021 cukup menimbulkan banyak hal, baik antara eksekutif dengan legislatif. Kemudian publik juga disibukkan ataupun menanti sosok wakil gubernur pengganti Nova Iriansyah yang kebetulan menjadi gubernur Aceh, dan ini juga tak kunjung ada kata sepakat baik dari pihak partai pengusung, DPR, dan Pak Nova sendiri. Kemudian dari sisi ekonomi kita lihat, Pak Taufik sama Pak Badri, ya, angka kemiskinan juga masih betah, ya, nampaknya masih betah di angka yang sama, ya, tidak beranjak naik, ya. Kemudian dari sisi keamanan ini yang cukup mengkhawatirkan, sempat terjadi kekerasan bersenjata sekitar 1 bulan yang lalu, ya. Itu di PD dan Aceh Barat, dan juga di Aceh Timur, perampokan yang kita lihat ini terjadi perampokan seperti perampokan di Meksiko nih, Pak Taufik sama Pak Badri. Ini juga sangat luar biasa, dan tentunya kasus-kasus ini sudah ditangani oleh Polda Aceh, bahkan yang kejadian di Aceh Barat baru-baru ini sudah menyerahkan diri. Kemudian, Syederalun, 1 bulan ke depan ataupun pada minggu depan ini kita juga akan memperingati, ya, masyarakat Aceh dan ex-kombatan Gerakan Aceh Merdeka juga akan memperingati milad yang ke-45, GAM, ya. Tentunya ini juga menjadi atensi Polda Aceh nih, Pak Taufik sama Pak Badri, di mana sebelumnya Polda Aceh mengatakan sudah menyiapkan pengamanan untuk peringatan agar Kamtibmas di Aceh tetap terjaga. Baik, Syederalun, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, Pak Badri, untuk menyampaikan
mukadimah ataupun pembukanya tentang tema kita hari ini. Silakan Pak Badri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan oleh sahabat dari Subuh, yang saya hormati tentunya Pak Muhammad Ria, sebagai sahabat saya pada hari ini, yaitu Pak Taufik Arahim, dan pada Serambi Yus yang telah menginisiasi acara ini. Dan tentunya kita melihat bahwa fenomena yang telah disampaikan oleh sahabat Dadi tadi, ini tidak bisa kita pungkiri adalah suatu fenomena buruk yang terjadi di negeri syariat ini. Dan ini tentunya harus menjadi PR bersama buat kita semuanya, sebagai orang Aceh yang memang kita perlu selalu menjaga kedamaian dan perdamaian di Aceh yang sangat kita cintai ini. Tentunya di sini pemerintah Aceh beserta DPR sebenarnya mereka adalah punya hubungan kemitraan yang sangat luar biasa, yang apabila memang betul-betul dimaksimalkan, ini akan menjadi suatu modal yang sangat besar di dalam menciptakan pembangunan di Aceh, karena memang ini merupakan suatu perintah dari Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus di Aceh. Jadi artinya bagaimana pembangunan ke depan yang diharapkan di Aceh ini adalah bertumpu pada eksekutif dan legislatif. Bangun Aceh ke depan yang tentunya sangat potensial, baik dari segi sumber daya alamnya, sumber daya manusia, anak mudanya juga saya lihat sangat luar biasa di Aceh. Sudah tumbuh kembang, banyak para sarjana-sarjana yang tamatan luar negeri dan dalam negeri yang mumpuni. Cuman dalam hal ini bagaimana kita melihat bahwa pemerintah juga dengan jajaran Perkopimda itu harus betul-betul bekerja sama dan untuk kepentingan masyarakat Aceh secara seutuhnya, dan dalam rangka menjaga perdamaian ini harus kita rawat selalu sebagai amanat daripada MOU Helsinki yang telah disampaikan tadi. Saya rasa ini yang paling penting, komitmen dan konsistensi pemerintah dan juga pihak keamanan yang harus betul-betul bersinergis melihat perdamaian Aceh ini adalah sebagai sarana penggerak pembangunan, dan apalagi potensi ekonomi di kita ini dan SDM-nya. Saya positif dan optimis melihat seandainya betul-betul kita meramu dan melihat potensi itu untuk kebersamaan. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan di Aceh. Saya rasa ini sebagai pengantar pertama yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Badri. Artinya memang kita saat ini yang salah satu yang harus dikawal oleh masyarakat Aceh juga pemerintah, artinya perdamaian ini ya Pak Badri. Ini ya, mutlak harus dijaga ya. Iya. Oke, baik, kita langsung ke narasumber yang kedua, Pak Taufik Arahim, mungkin pengantarnya tentang bagaimana ekonomi Aceh selama 2021. Tentunya ini juga sangat berkaitan dengan keamanan ya. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Subur. Saya pikir tadi saya punya gambaran yang luar biasa itu. Temanya itu ekonomi politik atau politik ekonomi. Jadi secara filosofis antara ekonomi dan politik itu tipis sekali perbedaannya. Seperti kulit bawang ya tipisnya. Artinya konsep dari welfare state dengan dual of nation itu saya pikir tipis. Yang mengemukakan itu juga sama sebenarnya. Hanya saja kemudian terpisah antara ekonomi dan politik. Nah, dalam kehidupan masyarakat Aceh antara ekonomi dan politik itu sangat sulit dipisahkan. Ini pernyataan politik atau pernyataan ekonomi. Sama seperti para pakar sebelumnya menyatakan bahwa ini politik atau ekonomi atau politik.
Jadi artinya ada persoalan serius di Aceh. Kalau kita bicara ekonomi juga kita bicara politik. Kita bicara politik juga bicara ekonomi. Hanya saja secara keilmuan hari ini sudah terbagi, dipisahkan. dipisah. Ya, Betul. tapi tidak terlalu jauh gapnya antara bicara ekonomi dan juga bicara politik. Nah, tadi pertanyaan penting ditanyakan kepada saya tentang ekonomi Aceh hari ini. Saya pikir wajahnya buruk sekali ya. Artinya dari awal tahun 2021 itu kan limpahan dari 2020. Anggaran belanja 2020 itu silpa 3,5 triliun. Dan ternyata ada titipan uang dana Covid kan. Yang perubahan-perubahannya itu sangat tidak wajar, tidak rasional. Yang merubahnya itu bukan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, bagaimana yang tadi saya katakan, bagaimana memisahkan antara ekonomi dan politik. Nah, ini kan uang Covid itu juga kebijakan politik anggaran dari pemerintah untuk refocusing sebesar 1,7 triliun kan. Akhirnya dari 5,580 berubah 1,3 triliun, berubah 1,5 triliun, terakhir berubah menjadi 3,7 triliun. Itu perubahan-perubahan itu dilakukan sendiri oleh eksekutif tanpa kesepakatan dengan legislatif. Memang saat itu juga warna eksekutif dan legislatif itu sedang gontok-gontokan. Jadi disharmonisasi eksekutif dan legislatif, ternyata dampaknya kepada masyarakat. Dan yang terpakai pada saat itu ternyata sekitar 580 miliar dari 3,7 triliun, turun lagi. Dan silpa terhadap Covid itu saja cukup besar yang tidak terpakai. Belum lagi silpa anggaran belanja. Nah, pada tahun 2021 ada kasus baru lagi. Tadi sudah disinggung oleh Bung Subur bahwa pemerintah Aceh yang seharusnya punya wakil gubernur tidak punya wakil gubernur. Itu batas terakhirnya 15 Januari. Pagi pelantikan, sore saya ikut diwawancara di salah satu TV bahwa itu persoalan serius. Kalau tidak masuk sampai dengan tanggal 15 Januari berarti Aceh tidak punya wakil gubernur. Yang mengusulkan wakil gubernur adalah gubernur. Dari kesepakatan beberapa partai politik pengusung. Sementara gubernur sendiri partai pengusungnya sudah dia tinggalkan. Ini jadi persoalan. Jadi pada siapa diusulkan? Kalau partai pengusung mengusulkan kepada gubernur, ternyata gubernur yang ambil kebijakan mengusulkan kepada legislatif tidak diusulkan nama seperti yang diharapkan oleh partai pengusung, ini juga jadi masalah besar kan. Nah, ternyata sesudah tanggal 15 tidak ada usulan. Dan semua ya ada yang semangat itu, ada yang sudah mengeluarkan uang 1,5 miliar untuk jadi wakil gubernur. Sayangnya wakil gubernurnya sampai dengan hari ini tidak ada. Dan secara kebijakan politik ekonomi, wakil gubernur itu adalah pengontrol anggaran belanja publik, setiap anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Dan itu sudah beberapa tahun nggak ada, Pak Taufik. Ya seharusnya itu kan ini juga saya pikir ada persoalan serius ya antara ekonomi dan politik di Aceh ini. Ini apakah terlalu hebat manuver yang dilakukan oleh gubernur atau partai pengusung juga tidak berdaya berhadapan dengan gubernur. Jadi antara eksekutif dan legislatif, kalau konsep dari Montesquieu itu ada 3 kekuasaan yang dibagi secara politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ternyata terakhir yudikatif juga kita pertanyakan. Salah satu lembaga yudikatif itu kan KPK yang sudah memanggil beberapa sejak bulan 5 dipanggil 17 pejabat penting di Aceh. Udah itu bulan 9, 10 itu 19, tapi saya mungkin nanti Pak Badri yang paham itu tidak dapat minimal 2 alat bukti, tidak dapat. Sementara laporan dari BPKRI, BPKP Aceh, beberapa pegiat korupsi di Aceh itu sudah disampaikan baik kepada KPK maupun kepada polisi. Saya pikir ini mereka orang-orang pintar-pintar ini. Pintar sekali menyembunyikan korupsi mungkin.
Terima kasih Pak Taufik sebagai pengantar cukup menarik ya yang sudah dikulas oleh Pak Taufik Ar-Rahim. Tentunya ini memberi wawasan kita ternyata memang perseteruan sepanjang bulan ya atau sepanjang tahun kita lihat di antara eksekutif dan legislatif ini cukup memberi dampak bagi masyarakat. Itu garis besarnya tentunya. Ya, baik, kita langsung mulai ke diskusi. Saya ke Pak Badri dulu nih. Terjadi kekerasan bersenjata dalam 1 bulan terakhir dan ini cukup menjadi atensi publik bahkan hingga nasional nih Pak Badri, di mana ada kejadian penembakan di PD, juga ada kejadian penembakan di Aceh Barat, kemudian juga ada penembakan di Aceh Timur, perampokan. Ini cukup menjadi atensi publik. Pak Badri melihat ini apakah berdampak bagi Aceh secara keseluruhan? Tentunya kaitannya dengan ekonomi tadi, Pak Badri. Saya lihat ini berdampak. Tadi Pak Abdul Rahim sudah membuat skema tentang hubungan politik dan ekonomi. Ternyata memang berhubungan dia ya. Kalau saya melihat yang pertama hukum kalah sama politik, politik salah sama ekonomi. Kalau memang ini adalah motif ekonomi sehingga terjadi perampokan yang memang juga notabene-nya Aceh itu dikatakan adalah wilayah termiskin di Sumatera, dan ini sangat buruk ya. Nah, ketika ini terjadi, misalnya terjadi perampokan, apalagi misalnya berani menembak komandan Bais oleh masyarakat yang seperti ini, kalau ini motif ekonomi kan ngeri ini. Dan juga di daerah Aceh Barat juga yang pada hari ini sudah sudah menyerahkan diri ya. Ya mungkin pada saat tahap pertama ada yang dilumpuhkan sehingga ditembak mati, beberapa orang ditangkap. Kalau memang sebenarnya kalau di Aceh Barat ini kita sangat mengerti memang aparat keamanan coba untuk menindak daripada suatu tindakan-tindakan liar yang dilakukan sehingga dibalas balik dengan serangan-serangan seperti ini. Dan pada hari ini adalah sudah ada upaya mereka datang untuk menyerahkan diri, dan dalam hal ini tentu kita memberikan apresiasi juga kepada pihak keamanan ya, baik di Polda Aceh yang sudah ada TNI Polri yang telah bergerak di PD dan di Aceh Barat. Jadi kalau ini saya ingin menyampaikan kalau ini persoalan ekonomi, ini sangat ngeri ya, sehingga masyarakat berani menembak aparat keamanan gitu. Seperti yang di daerah PD sempat mengambil uang 35 juta. Kalau memang ini motif uang, ngeri sekali. Aparat aja berani ditembak, apalagi kalau masyarakat sipil kan begitu. Dan kemudian juga di daerah Aceh Timur juga digasak uang sebanyak 140 juta ya. 140 juta ini di salah satu toko kain. Dan ini sangat ngeri. Dan ini tiga tempat yang secara maraton yang dilakukan penyerangan seperti ini oleh 3 kelompok yang mungkin dia katakan berbeda, dan 3 tempat ini yang berani dia lakukan. Saya rasa banyak orang-orang yang seperti itu ya, yang ingin melakukan itu. Nah, yang mungkin belum ada kesempatan atau memang tidak dilakukan untuk sementara waktu, dan 3 orang yang telah melakukan 3 tempat yang telah dilakukan ini kan ngeri kali kalau ini problematik ekonomi. Dan saya rasa kalau politik tadi Pak Abdul Rahim sudah menyampaikan politik tadi kan sedikit. Kalau dari sisi politik mungkin kalau politik katakanlah apa yang telah dilakukan oleh KPK hari ini terhadap oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi mungkin masih masif nampaknya. Tapi kalau politik, kalau kejahatan yang dilakukan ini sudah seperti ini, dan ini ngeri kalau memang benar itu adalah krisis ekonomi yang sedang terjadi di Aceh. Saya rasa ini sangat bahaya sekali ya. Nah, Pak Badri, menarik, Polda selalu menyampaikan bahwa Kamtibmas itu sekarang aman, lancar gitu. Investasi di Aceh juga berjalan normal gitu. Nah, dengan kejadian beruntun 3 kali kekerasan bersenjata kemarin, apakah Pak Badri melihat ini berdampak bagi investasi ataupun pemulihan ekonomi di Aceh? Seharusnya walaupun kita kemarin dengar nih ada investasi besar di Aceh, kemudian terjadi hal seperti ini, apakah ini kemudian menjadi sorotan bagi pihak tenan yang akan masuk ke sini? Saya rasa pasti itu. Jadi
Yang paling penting keamanan saya rasa. Pihak investor juga tidak serta-merta, ya kan. Namun sekali lagi kita sampaikan, kita berikan apresiasi. Ternyata itu adalah perampokan, sehingga ada pandangan-pandangan apakah ini adalah ada skema tertentu, ada pihak tertentu yang bermain, ya, ada oknum tertentu di belakang layar. Ternyata dari hasil tindakan dilakukan oleh Polda Aceh dan juga polisi di Aceh Barat dan itu adalah murni adalah kejahatan yang dilakukan. Dan untuk sementara waktu kita bisa katakan itu sudah tertangani, gitu kan. Dan makanya juga yang perlu kita berikan apresiasi, ya. Itu yang nampak ke permukaan bahwa Kombes Winardi telah menyampaikan informasi, bahkan yang di daerah Aceh Barat itu dimaafkan, gitu. Namun hal ini tidak boleh dibenarkan dan kita juga tidak boleh aman-aman saja, ya. Jadi artinya setiap pihak itu harus menjaga kedamaian di Aceh, ya kan. Kelompok strategis dan para LSM dan juga semacam kami para akademisi terus akan memberikan edukasi dengan Pak Abdul Rahim dan teman-teman di sini selalu tentunya memediasi untuk acara-acara seperti ini. Kenapa? Karena memang ini tugas kita supaya sebagai akademi, ya kan. Sebagai orang Aceh ke depan tentunya yang saya melihat potensi Aceh luar biasa sebenarnya untuk kita bangun. Namun mental daripada koruptor misalnya tadi, ya. Mental pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab seperti ini yang mau main di simpang saja, ya ini harus dibasmi, ya. Oke. Terima kasih Pak Badri. Nah, saya ke Pak Taufik ini. 2021 kan Pak Taufik seperti disampaikan tadi, KPK datang ke sini melakukan sejumlah pemeriksaan secara maraton bahkan, ya. Bahkan kita media sempat mendengar bahwa KPK itu menyewa gedung BPKP itu hingga 6 bulan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan cukup secara estafet, ya, secara maraton gitu. Dan sampai sekarang memang terkait kasus yang diselidiki ini belum ada hasil ataupun belum ada apa-apa gitu, ya. Ini gimana pandangan Pak Taufik Rahim? Ya, tapi nampak serius, ya. Nampak serius Nampak serius tapi nggak ada hasil gitu. Jadi persoalannya rakyat masyarakat itu maunya hasil, bukan sekedar membuat shock terapi seperti itu. Dari hasil kajian beberapa pegiat anti korupsi, itu indeks korupsi 70% itu dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa. Itu sudah pernah dirilis oleh Serambi juga, yaitu terhadap DOKA, APBA, APBN dan lain-lain sebagainya, itu dilakukan oleh ASN. Itu 70%. Bayangkan berapa anggaran belanja publik. Kalau tahun 2020 itu sekitar 17,1 udah itu untuk tahun 2021 17,4, terakhir turun lagi menjadi 16,1, tapi tidak melalui proses politik yang benar, bahwa itu hanya melalui pergub. Ini jadi masalah. Artinya kalau 70%, kita bayangkan saja APBA Aceh itu 68-70% itu hanya untuk belanja pegawai gitu, belanja birokrasi. Jadi sekitar, kalau kita bayangkan seperti itu, bahwa hari ini rakyat berdampak dari COVID susah, ternyata dampak yang diberikan dari kebijakan publik pemerintah Aceh juga membuat rakyat susah. Karena pemerintah tidak masuk ke sektor real. Mereka kalau pengadaan barang dan jasa, artinya itu kan proyek-proyek besar saja, tidak yang menyentuh pertanian, peternakan, perkebunan, UMKM, sektor informal, dan lain-lain sebagainya. Maka efek dari itu, meskipun dibantah oleh pemerintah Aceh, kan Aceh tetap menjadi daerah termiskin di Sumatera dengan tingkat kemiskinan 15,34%. Belum lagi kita bicara pengangguran. Selama ini Aceh itu punya pengangguran 850.000, naik menjadi 1,3 juta. Terakhir rilis dari BPS itu ternyata pengangguran naik lagi 280.000. Ini kan baik, naik. Pak Taufik, coba ditahan dulu. Mungkin ada penelpon yang sudah masuk. Ya. Bisa kita dengar?
Halo, Ya, dengan halo. siapa ini? Halo, Assalamualaikum, dengan Fauzi dari Kota Alam. Halo? Ya, halo. Fauzi Kuta Alam. Ya. Dengan Fauzi dari Kota Alam. Halo? Halo. Iya, halo. Iya, maaf Pak Fauzi ya? Iya. Ya, silakan Pak Fauzi. Ini terima kasih untuk Serambi yang udah membuka satu topik yang menurut saya bagus ya, refleksi akhir tahun sebagai kaleidoskop situasi di Aceh tahun terakhir. Kalau menurut catatan saya ini sudah berapa kali dilakukan atau adalah kritik dan saran dari masyarakat, baik itu lewat misalnya radio, TV, tulisan-tulisan di media gitu. Tapi sampai sekarang nampaknya tidak ada respon yang cukup jelas dari pemerintahan, terutama mungkin kita sebut saja Pak Nova. Nah, ini menjadi catatan juga sebenarnya, mungkin lebih tepatnya ke Dr. Taufik, mungkin Pak Taufik, ini bagaimana sebenarnya kondisi politik di Aceh. Kondisi Kalau politik menurut ya, saya, Pak Fauzi ya? ini kan sepertinya tidak sehat gitu. Trias politikanya tidak jalan, sehingga tidak ada saling kontrol di antara lembaga-lembaga tersebut gitu. Misalnya dalam catatan COVID misalnya, itu ada dana refocusing yang jumlahnya triliunan rupiah, tapi kan tidak ada, sama sekali tidak ada, nampaknya di Aceh memang tidak ada COVID gitu. Jadi kita juga bahagia juga, sebab dananya juga banyak yang tersisa kan, seperti kata Pak Taufik gitu sifatnya. Terus ini mengomentari mengenai topiknya ekonomi dan politik, menurut saya ini tidak bisa dipisahkan. Hulunya tetap ada di politik. Karena politik ini kan dibangun situ ada harapan, cita-cita, rencana, dan realisasi apa sebenarnya yang diberikan oleh Aceh. Dalam tanda kutip ini sudah merdeka dalam ukuran NKRI lah kita bilang begitu. Sudah diberikan segalanya, tetapi ternyata menurut saya ini jadi suatu ironi. Ada kemiskinan dan kondisi kesejahteraan yang belum tercapai, sementara Aceh dikaruniai atau diberikan hadiah dana dan sejumlah regulasi yang khusus agar Aceh menentukan sendiri mau seperti apa pemerintahan dan mengelola masyarakatnya. Dan seharusnya pasca konflik itu memang ada dua pekerjaan. Yang pertama menurut saya itu adalah pemulihan ekonomi pasca konflik, dan kedua adalah pengurangan risiko konflik. Nah ini bagaimana, ini saya minta tanggapan dari Pak Taufik dan Pak Badri, bagaimana sebenarnya pemulihan ekonomi dan pengurangan risiko konflik ini seperti apa yang harus di Aceh, karena harusnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena sampai saat ini tuntutan-tuntutan terkait baik seputar MOU dan lain-lain itu tetap saja ada. Secara tidak langsung dia mempengaruhi iklim politik dan ekonomi di Aceh. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi ya. Mungkin ini pertanyaan nih ke dua-dua narasumber ini. Yang pertama tadi soal bahwa Pak Fauzi mengatakan politik dan ekonomi ini satu nih, Pak Taufik, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Terkait bagaimana pemulihan ekonomi pasca konflik, apakah memang masih berjalan sekarang, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Aceh? Ke Pak Taufik dulu. Saya lihat seperti pemerintah Aceh seperti tidak hadir ya dalam persoalan pasca konflik di Aceh ini. Jadi ini persoalan serius. Artinya berbagai regulasi, berbagai kebijakan, berbagai arahan. Kan kerja-kerja pemerintah itu kan ada RPJM-nya. Hari ini RPJM itu tidak lagi jadi panduan. Jadi seolah-olah pemerintah Aceh itu ugal-ugalan aja. Nanti ugalan pemerintah Aceh dibalas oleh DPR. Jadi ada antara eksekutif dan legislatif, seperti persis dikatakan oleh Pak Fauzi tadi, tidak ada kontrol. Kadang-kadang yang fungsi yang melekat di legislatif itu seperti legislasi, budgeting dan controlling itu memang tidak jalan. Karena politik yang menyebabkan fungsi-fungsi politik dari legislatif itu memang tidak jalan. Karena kita pahami sekarang ini adalah transaksional politik itu sangat kental. Apalagi
bahkan ketua legislatif ataupun wakil ketua dan beberapa anggota legislatif itu mampu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik daripada eksekutif. Ini kan sebenarnya harusnya tidak boleh, walaupun satu partai. Fungsi legislatif itu mengontrol kerja-kerja eksekutif, tapi terbawa. Jadi ada political trap yang berlaku antara eksekutif dan legislatif. Ini yang kita sayangkan. Jadi hari ini oligarki politik itu menyebabkan politik itu tidak berpihak pada rakyat. Artinya berarti Pak Taufik setuju ini politik Aceh sedang tidak sehat berarti? Kacau malah, Kacau. bukan tidak sehat, mungkin sudah dalam stadium berapa ya kalau penyakit itu. Memang tidak sehat sama sekali. Mungkin dah menunggu kolaps saja. Jadi persoalan yang serius terhadap politik ini, di samping tidak ada kontrol, juga transaksional politik ini dan mafia politik ini yang bermain dengan oligarki politik. Peluang oligarki politik di sistem oligarki politik itu sangat luas, sangat besar, baik secara nasional maupun lokal. Itu tidak mungkin dipungkiri. Maka ada transaksional, kalau bahasa orang-orang awam kita, kalau sudah sampai waktunya itu baik di pertengahan, awal maupun akhir, padung bata, padung bate, padung mekah, itu sangat wajar lah. Inilah transaksional politik yang sangat tidak menguntungkan rakyat, karena orang politik itu pada saat menjelang pemilu kada dan lain sebagainya, kita bersama rakyat. Tapi begitu dia terpilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, atau pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif, jadi elit politik, dia sudah milik partai, tidak lagi milik rakyat. Jadi dia patuh dengan ketentuan partai. Apalagi oligarki politik itu kan ada kesepakatan, nggak tahu kita apa baik atau jahat. Orang biasa menggunakan kesepakatan jahat. Kesepakatan jahat itu antara penguasa dan pengusaha itu memanfaatkan anggaran belanja publik yang ada itu untuk kepentingan mereka. Inilah yang namanya kapitalisasi politik. Mereka persiapkan apakah tahun 2024. Ini gubernur ini juga 6 bulan lagi kan, tidak lama. Legislatif ini baru dilantik 2019. Ternyata begitu baru dilantik dihajar oleh eksekutif yang sudah lebih lama pengalamannya. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, artinya pemulihan ekonomi yang tadi ditanyakan oleh Pak Fauzi ini dilakukan atau tidak sebenarnya pasca konflik kita nih Pak Taufik? Tidak. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita bicara begitu, ini pengamat, ini pemerhati, ini aktivis atau LSM ini tahunya mengkritik. Buktinya dampaknya kan kemiskinan naik. Baik dari partai dominan ataupun kemudian pemerintah. Pak Taufik juga menyorot partai dominan, kemudian partai semua ya. Iya, semua hari ini eksekutif dan legislatif. Ini yang kita sayangkan. Dampaknya ke masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baru dirilis oleh BPS kan 2,82%. Ini sudah hampir akhir tahun. Demikian juga dengan tingkat pengangguran naik. Nah, siapa yang memulihkan ini? Seharusnya ada kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah antara eksekutif dan legislatif. Saya ke Pak Badri. Ini terkait ada PR besar bagi sebuah bangsa ya, ketika setelah menjalani konflik, yaitu pemulihan ekonomi dan pemulihan risiko konflik nih. Kalau di Aceh Pak Badri melihat dua hal ini, mana yang berjalan, mana yang tidak berjalan nih Pak Badri? Saya tadi menyambung, nanti akan mengarah ke sana ya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim tadi mengenai masalah elit politik ini adalah sangat penting dalam menentukan bagaimana Aceh ke depan. Jadi makanya sebenarnya dalam membangun Aceh ke depan itu harus elit politik harus benar. Saya melihat di situ akar permasalahannya. Jadi tadi Pak Abdul Rahim menyampaikan partai tadi, ya kan? Karena memang pada hari ini setiap kepentingan yang disuarakan oleh elit politik di parlemen itu ada kepentingan partai di sana yang susah dihindari, sehingga apa yang ingin disampaikan, yang dijanjikan kepada rakyat tidak dilaksanakan. Ini kalau seperti itu kepentingan partai ini menjadi hal yang menghambat daripada aspirasi rakyat, ini suatu permasalahan saya rasa. Makanya mungkin ke depan ya harus naik anak muda yang punya integritas tinggi, yang berkompeten, yang memang punya rasa tanggung jawab untuk membangun Aceh ini ke depan gitu.
Jadi artinya jangan kita biarkan orang-orang yang setengah jadi naik di sana, yang integritasnya tidak ada kompetensi naik di sana. Apa yang terjadi? Jadi korupsi. Jadi anggota dewan koruptor. Jadi nanti birokrat koruptor. Jadi makanya untuk orang Aceh ke depan, anak muda, mari ya membangun itu ke depan. Jadi intinya ini kalau Pak Taufik dari mengatakan oligarki, bisa jadi kalau di Aceh mungkin kecil-kecilan ya, para pengusaha-pengusaha yang bermain di sini, pengusaha-pengusaha kecil-kecilan ini kalau dalam istilah hukumnya itu law in action. Beberapa orang-orang pinter yang terhormat yang punya pengaruh duduk di sana berbicara untuk kepentingan pribadinya atau memperkaya diri. Jadi mereka menerapkan politik the black market itu. Menyelesaikan masalah hanya di warung kopi saja, di dalam sana nanti sudah ada deal-dealan. Jadi berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan berkaitan dengan Aceh. Saya dari awal pertama saya membuka itu pengantar saya bahwa Aceh sebenarnya hebat. Itu berdasarkan feeling saya. Aceh hebat, Aceh punya potensi sumber daya yang luar biasa, gitu, ya kan? Punya anak muda yang luar biasa, tamatan SDM yang luar biasa. Hari ini sebenarnya ini harus kita maksimalkan, termasuk anak muda. Mari masuk ke parlemen, mari karena kenapa harus masuk parlemen? Di sana sangat menentukan bagaimana menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan Aceh ini, apalagi dalam keadaan kita dulu konflik. Ya, sehingga ada perjanjian antara RI dan GAM di Swedia, sehingga terbentuk MOU, ya, karena ada UUPA, bahkan sekarang ini sedang viral dan menjadi suatu isu sentral di Aceh mengenai masalah UUPA akan tergerus. Nah, MOU Helsinki juga akan dipertaruhkan dalam hal ini. Nah, ini sebenarnya menjadi bom waktu yang sangat menyakitkan buat kita orang Aceh. Kemudian apabila kita tidak mempunyai pandangan wawasan keacehan, ya kan, yang berkearifan lokal yang tinggi, dan juga bagaimana mempunyai konsep dan kesadaran bahwa kita harus turun, ya kan. Orang-orang yang punya integritas tinggi, punya kompetensi yang tinggi, lakukanlah. Karena kenapa hari ini itu adalah, saya mengatakan bahwa anggota DPR itu adalah pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan yang kotor. Ya kan, menjadi anggota DPR itu adalah pekerjaan mulia, bisa membuat seseorang masuk surga, sama dengan pekerjaan yang lain juga. Jadi bisa membuat anggota DPR masuk surga dan bahkan sebaliknya bisa masuk neraka. Itu pernah dikatakan oleh seorang pengamat politik juga, sudah agak lupa saya. Dan ini yang penting kita lakukan. Dan bahkan memang Miriam Budi Arjo, salah satu guru besar Universitas Indonesia, juga mengatakan bahwa politik itu adalah suatu upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik tentunya. Oke. Baik, kita tahan dulu nih, ada penelpon lagi yang masuk. Ya, halo. Halo ya. Ya, assalamualaikum, dengan siapa, di mana, silakan sebutkan nama, Pak. Ya, dengan Asnawi di Aceh. Oh ya, Pak Asnawi, silakan Pak Asnawi. Ya, ini saya mau tanya sama Pak Dr. Taufik Abdul Rahman nih. Taufik Abdul Rahim, Pak Asnawi. Abdul Rahim ya maksud saya. Persoalan ini politik di Aceh sekarang ini gimana tuh kan, ada informasi nanti pilkada itu serentak akan terjadi pada 2024. Kepastian ini kan perlu juga didapatkan oleh masyarakat. Oke. Nah, yang kedua untuk Pak ini ya, Dr. Badri Hasan. Iya. Nah, persoalan ekonomi ini kan kita ingin tahu juga gimana persoalan perbankan syariah yang saat ini kita lihat. Nah, untuk ya silakan. Ya, masalah syariah lah kita lihat. Kanun LKS lah ya, kanun LKS Pak Asnawi ya. Ya, nah artinya saat ini kita lihat juga bahwa ekonomi di masyarakat saat ini katanya syariah. Nah, tapi bank bukan lagi syariah ini, mencekik leher masyarakat juga. Yang dimana yang jadi syariah ini, nah ini perlu juga dijelaskan. Oke, gitu, Pak, ya. Baik. Mungkin itu aja dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Asnawi yang sudah menelpon ke Radio Serambi FM. Tentunya ini pertanyaan yang cukup berbobot, 2 pertanyaan di masyarakat. Tapi kita tahan dulu nih sebentar Pak Taufik sama Pak Badri. Akan ada jeda iklan yang akan lewat berikut. Ya, kembali lagi Sederalun bersama saya Subur Dani dan juga 2 narasumber di studio Serambi FM, Pak Taufik Arahim dan juga Pak Badri Hasan.
kita akan melanjutkan diskusi kita dalam podcast bersama Hurriyah Foundation dan juga Harian Serambi Indonesia. Tadi sebelum jeda iklan ada penelpon, Pak Asnawi tadi menanyakan 2 pertanyaan yang cukup berbobot menurut saya nih, Pak Taufik dan Pak Badri. Yang pertama itu terkait pilkada serentak ya, di mana memang ini sedikit banyaknya tentu berpengaruh pada topik yang kita sampaikan hari ini gitu ya. Soal pilkada kan kita harus menunggu 2 tahun lagi nih Pak Taufik untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Kemudian di saat secara bersamaan nanti akan datang tim dari Jakarta yang akan menjadi PJ selama 2 tahun. Ini bagaimana soal pilkada serentak Pak Taufik melihatnya? Ini persoalan, sebenarnya di Aceh ini banyak sekali sudah persoalannya. Termasuk pilkada tidak jadi 2020 itu. Itu kan menerabas UPA, seharusnya kan 5 tahun sekali secara regulasi. UPA ya? Ya, menerabas UPA. Ternyata kita lihat eksekutif dan legislatif termasuk KIP itu tidak serius menyelesaikan persoalan ini. Katanya KIP ada mengajukan anggaran sebesar 240 miliar. Tapi hanya sekedar mengajukan, tidak ikut dalam proses anggaran yang dilakukan oleh dari Bapeda, Ketapa dan seterusnya. Demikian juga tidak pernah membentuk Pokja yang berkaitan dengan pilkada Aceh yang seharusnya harus dipikirkan pada 2022. Ternyata ini ada politik lain yang menekan KIP Aceh, tiba-tiba sudah membatalkan, sementara jadwal sudah ditentukan dibatalkan. Apakah dengan perintah seorang dirjen batal undang-undang UPA itu nanti akan dibahas oleh Pak Badri. Masa selembar kertas dirjen bisa membatalkan undang-undang? Ini jadi masalah. Artinya baik eksekutif, legislatif dan stakeholder penyelenggara ini sama sekali tidak serius. Mereka juga sudah habis waktunya kan. Sebagai penyelenggara 2022 mereka tidak berhak melakukan pemilihan pilkada, sudah berganti. Nah, ini membuktikan bahwa hari ini Aceh itu seperti diobok-obok ya, seperti dicabut kewenangannya. UPA itu kan kekhususan Aceh. Ternyata elit politik, eksekutif dan legislatif tidak mampu mempertahankan ini. Yang seperti kata Pak Badri, kita perlu orang integritas. Nah, kalau mereka selama ini mengatakan legislatif pendidikan kami lebih bagus dari yang sebelumnya, buktinya bukan persoalan itu. Di DPR itu, di legislatif itu lapangan kerja baru Pak Badri. Jadi beda dengan legislatif di negara maju seperti Amerika, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka sudah cukup baru jadi legislatif, anggota senat, anggota dewan. Nih sementara ini bayangkan tadi dikatakan pengusaha kecil-kecil, tidak, untuk jadi seorang anggota DPR pengusaha saja besar sudah harus ratusan ada yang miliar mengeluarkan uang. Siapa pengusaha kecil yang punya punya uang seperti itu? Pasti oligarki politiknya kuat. Dan suara badan mereka juga tidak penuh. Hanya berapa orang yang punya suara badan bisa masuk ke legislatif. Jadi ini rahasia umum ya Pak. Pak Taufik, menarik. Nah, tadi soal regulasi nih Pak Badri, masalah bagaimana UUPA kemudian ciut ya. Padahal sebuah regulasi yang disepakati antara RI dengan GAM dan masyarakat Aceh pada umumnya melalui MOU Helsinki lahirlah UUPA. Tapi pada kenyataannya beberapa regulasi yang mengatur kekhususan Aceh ini mental dengan aturan-aturan negara kita sendiri gitu. Ada PP seperti Kanun nomor 13 misalnya tahun 2013 tentang bendera gitu ya. Kemudian termasuk juga yang baru-baru ini itu pilkada dengan UU nomor 7 tahun 2017. Ini Pak Badri melihat ini seperti apa nih? Padahal UUPA ini sebuah kesatuan regulasi yang juga harus dijalankan. Kok kemudian bisa terbantahkan dengan undang-undang yang lebih tinggi gitu? Gimana nih pendapat Pak Badri? Ya, saya melihat dari atas dulu ya. Kita buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1. Itu bunyinya, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang dijalankan dengan undang-undang. Begitu juga di dalam ayat 2, artinya hak-hak tradisional, ada tambah hak tradisional selama masih hidup yang dijalankan dengan undang-undang, tentunya berdasarkan undang-undang dasar.
Ini untuk Aceh perintah undang-undang dasar loh. Mhm. Nah, di samping memang ada MOU yang sangat luar biasa yang memberikan rahmat buat kita semua. Jadi kemudian dalam konteks pemilu, kenapa Aceh harus serentak dengan pemerintah pusat, ya kan? Kenapa tidak berlaku UUPA yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh, yang artinya semestinya harus dilaksanakan 2022. Kenapa harus serentak 2024 dan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 2017? Kalau menurut saya di sini ada permasalahan hukum yang sebenarnya yang harus diselesaikan. Jadi sebenarnya ini jarang kadang-kadang dipahami, termasuk oleh KIP sendiri kalau menurut saya. Jadi kita memahami bahwa hari ini UUPA adalah leg spesialis, leg spesialis derogat leg generalis. Artinya undang-undang khusus menyampingkan daripada undang-undang yang umum. Nah, tapi jangan lupa ada istilah leg spesialis sistematis, derogat leg generalis. Artinya Undang-Undang Nomor 7 2017 itu adalah dianggap leg spesialis sistematis. Artinya ada sesuatu yang lebih sistematis di dalam pelaksanaan ini pemilu, yang memang sebenarnya pemilu 2014 ini yang dipaksakan ke Aceh juga harus 2024 tidak memakai UPA karena ada tadi kekosongan hukum di dalam UPA tersebut. Kekosongan hukum tersebut sebenarnya mesti ada, artinya berkaitan dengan anggaran, ya kan? Problematiknya ada berkaitan dengan anggaran. Semestinya di dalam UPA juga harus dibahas anggaran dong gitu. Jadi artinya berhubungan dengan Kementerian Keuangan nanti. Maka di sini selalu kita dikunci dengan pengaturan-pengaturan hukum yang artinya ada kekosongan hukum, tidak ada pengaturan. Saya pahami seperti itu secara hukum. Sehingga ini yang sangat merugikan orang Aceh. Ya, semestinya UPA kalau memang misalnya seperti ada isu revisi UPA, hal seperti ini yang harus direvisi. Jangan direvisi padahal yang tidak penting. Dan ini harus dikonsultasi, dikomunikasi, mendapat persetujuan daripada pemerintah legislatif Aceh dan pemerintah Aceh. Dan ini sifatnya harus ditaukidkan wajib sifatnya, karena memang sifatnya tidak dianggap wajib, maka selalu hal ini menjadi abu-abu dan mudah ditafsirkan dengan berbagai macam argumentasi. Ini yang sangat kita sayangkan. Kalau saya alasan anggaran itu alasan cengeng gitu. Bisa saja. Saya pikir lebih dari itu bisa dicari kalau memang serius. Ini enggak serius mereka. Mereka takut. Mereka juga di bawah kooptasi KPU pusat. Jadi KIP itu nggak ada artinya. Saya pikir sebagai penyelenggara itu kan alasan cengeng kalau mengatakan bahwa tidak ada anggaran. Kalau dikumpulkan uang receh aja lebih dari itu bisa. Kalau Pak Abdul Rahim punya pandangan lain dia dalam hal ini kan, ya lebih ekstrim lagi mungkin. Lebih ekstrim ya. tapi Pak Taufik, apakah tidak melihat soal regulasi ketika memang regulasi seperti kanun ya? Kita kan kanun nih ceritanya. Kemudian ada undang-undang yang lebih tinggi di atas. Apakah memang ini terbatalkan atau memang seperti itu seharusnya? Kanun undang-undang itu kan produk politik. Semua bisa dilakukan, tapi memang tidak serius. Baik pemerintah Aceh, eksekutif dan legislatif, juga termasuk KIP tidak serius. Mereka takut. Mereka kan dikooptasi oleh kepentingan politik nasional. Meskipun partai lokal, saya pikir ada kepentingan politik nasional kan. Partai lokal juga terlibat dengan orang-orang partai politik nasional. Ini yang kalau dikatakan UPA itu sangat spesialis, saya pikir UPA itu 90% adalah copy paste dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh sebelumnya. Itu yang selama ini disimpan-simpan, disembunyikan. Artinya kita memang tidak kreatif. Pemimpin Aceh itu tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan politik rakyat Aceh. Ya, silakan Pak Badri. Ini Suburdani, mungkin Pak Taufik punya pandangan lain ya. Dan itu hak beliau, dan memang ini adalah demi untuk pencerdasan publik tentunya. Mungkin saya yakin beliau ini tujuannya adalah untuk rakyat. Untuk rakyat, ya kan? betul. Ya, saya memang punya teman juga di KIP dan saya melihat dan dia sudah menyampaikan, cuman saya tidak menyebutkan inisialnya di sini, ya kan? Dan dia memang dia menyatakan konsisten untuk berdasarkan UPA menjalankan ini, ya kan? Komitmen dia dalam hal ini. Artinya di sini dia tidak bisa melaksanakan ini karena memang ada kebijakan lain, kewenangan. Jadi ketika berbicara tentang kebijakan ini, berbicara dengan kekuasaan, dan berbicara kewenangan, berbicara dengan kewenangan. Nah, jadi artinya saya pernah mendapatkan, dan dia sebenarnya pingin 2022, ya kan. Namun kemudian
mungkin saja seperti ada sinyal seperti Pak Taufik sampaikan yang bersifat lebih politis, mungkin dalam saya itu tidak begitu mendapatkan informasi. Saya rasa demikian. Oke. Ini padahal ruangan ini dingin loh Pak, tapi ini mulai panas nih diskusinya. Pak Taufik ini memang selalu punya pandangan berbeda nih Pak Pak Badri. Oke, ini soal Pak Subur ya. soal regulasi ini selesai nih ya. Soal regulasi yang ditanyakan oleh Pak Asnawi tadi kita anggap selesai, dan masing-masing narasumber kita punya pandangan masing-masing, dan Pak Badri juga tadi telah menyampaikan bahwa KIP sendiri itu memang konsisten ingin melaksanakan di 2024. Berinisiasi. Di Saya pernah 2024. Saya pikir lip itu. service saja itu. Oke, sebenarnya ada satu lagi pertanyaan tentang kanun LKS tadi yang belum terjawab. Tapi ini kita terima dulu nih penelpon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Nama Rusmadi dari warga Kota Raja. Ya, Memang Pak Rusmadi. Kalau Pak Dr. Taufik ini memang kritis orangnya ya. Saya suka, makanya saya ikuti dari awal tadi. Oke. Cuman saya takutnya kalau ada yang diajak nanti dikasih jabatan, nah nanti sudah beralih lagi pemikiran Pak Taufik ini. Pak Taufik kan. Kebanyakan Karena kebanyakan kita kan seperti itu. Pak Rusmadi melihat fenomena itu selama ini? Jadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik tadi, memang transaksi politik kita tidak sehat katanya, tidak begitu kacau kan, tidak sehat atau kacau. Mungkin ada solusi Pak Taufik mungkin ya kepada eksekutif, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, Pak Dr. Taufik mungkin belum memberikan mungkin solusinya apa yang harus dilakukan, gitu kan? Oke. Dan kedua juga kepada Pak Badri Hasan. Beliau juga mendorong kan kepada generasi muda milenial untuk masuk ke politik gitu. Jadi saya dulu waktu kuliah juga pernah ikut kajian PKS bahwa orang-orang baik itu harus masuk di parlemen gitu kan. Kalau bukan orang baik masuk parlemen, siapa lagi? hancurlah negara ini. Kalau bukan orang baik siapa lagi gitu. Dan saya juga pernah ikut kajian Pak Badri kan. Ibu Tahrir dulu waktu kuliah. Jadi Ibu Tahrir ini kan orang-orang yang tidak misalnya berpakaian gitu. Jadi mereka melihat secara demokrasi ini di parlemen orang pemabuk di situ, tukang bangunan di situ. Jadi mereka sudah berkumpul. Jadi kalau pemikiran seperti apa yang dibilang Pak Badri tadi, kadang-kadang tidak sinkron, kadang-kadang ada kekanak-kanakan, saya pikir wajar Pak Badri. Jadi apa solusinya kira-kira Pak Badri kalau misalnya apakah dari Ibu Tahrir sudah menyampaikan seperti ini, kalau dikaitkan bahwa orang-orang baik itu harus di parlemen, orang-orang baik seperti apa Pak Badri kan? Karena orang-orang baik juga kebanyakan kita lihat masuk di parlemen sudah salah gitu kan. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Rusmadi dari Banda Aceh. Yang menjadi pernyataan Pak Rusmadi itu, beliau mengacungkan jempol nih Pak untuk Pak Taufik. Tapi khawatirnya nanti ketika dikasih jabatan malah terbalik 360 derajat. Ini silakan Pak Taufik nih. Ya, saya pikir selama ini saya masih konsisten. Oke. Usia saya sudah sangat lanjut ini sudah. Yang kontrol saya malah Subur ini Pak Adi. Anda juga termasuk yang kontrol saya kan. Jadi kalau artinya ini kan persoalan etika moral ini. Etika moral, begitu dapat jabatan dia akan hilang integritasnya. Nah, dalam politik itu ada persoalan etik yang selama ini dilanggar dan diterabas. Ini yang tidak pernah dihargai sama sekali. Pembentukan etik, moral dan akhlak itu kan dari dasar. Kalau memang tidak kuat, begitu masuk ke parlemen, punya jabatan, dapat SK umpamanya, itu akan berubah. Memang benar, tapi hari ini saya berapa banyak yang ditawarkan masih belum. Walaupun saya kadang-kadang beras saja nggak ada di rumah Pak Adi ya. Jadi Anda itu juga paham. Saya pikir saya. Tentunya nih Pak Rusmadi di rumah nih ya, podcast hari ini yang disiarkan langsung oleh serambinews.com dan juga Serambi FM ini menjadi bukti ya bahwa Pak Taufik Arahim tetap akan integritas ya, walau sampai kapanpun ya Pak ya. Iya, saya juga orang jaga menasah Pak Adi ya. Anda juga sering lihat saya jadi menasah. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini untuk Pak Badri nih soal terkait tadi orang-orang muda harus menjadi politisi ya untuk mengubah dan segala macam. Ini gimana tadi
jawabannya terkait pertanyaan Pak Rosmadi? Saya rasa wajib tuh hukumnya ya. Wajib ya? Ya, orang-orang muda yang punya integritas, yang punya mental yang bagus masuk. Dan jangan 1-2 orang, harus banyak. Karena kalau masuk ke dalam parlemen atau masuk dunia politik 2 orang, habis sikat sama orang-orang jahat. Jadi harus banyak orang-orang yang punya kreativitas, punya kredibilitas yang bagus. Yang di sana kita bisa mengatur ritme. Artinya karena di sana sangat menentukan bagaimana nasib rakyat, ya kan? Dan efeknya sangat luas. Ketika sebuah kebijakan dalam sangat luas efeknya. Kalau memang kita hanya berada di luar sistem, kalau hanya membangun kelompok ini kelompok itu, tapi di sana kita tidak punya kekuasaan besar untuk melakukan itu. Maka ketika saya teringat Pak Ahok di DKI Jakarta, kenapa Pak Ahok mau jadi gubernur DKI Jakarta? Ya saya pingin supaya saya bisa bantu orang banyak. Ini kalau saya nggak jadi gubernur, datang orang kampung saya bisa saya bantu 50.000. Tapi mungkin kalau beliau sudah naik gubernur, bisa dikasih proyek besar. Ya, kira-kira seperti itu. Maka saya Tapi lihat bukan 1-2 orang ya Pak Badri ya? Bukan. Jadi tujuan kita harus bagus. Karena apapun yang kita lakukan tanpa tujuan yang bagus, seperti Pak Taufik tadi tujuannya bagus, nah itu bagus sekali. Karena jihad. Bahkan saya melihat teman-teman tadi yang telah menyapa saya di sini, jihad ke parlemen. saya serukan jihad ke parlemen untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar di sana. Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari live chat di Serambi On TV di YouTube ya, Pak Topik ya. Pak, apakah ada indikasi nih jika legislatif, ini sorotnya legislatif nih, jika legislatif kita udah impoten ya, impoten dalam tanda kutip ya, atau nggak mampu lagi untuk berbuat Pak dengan kondisi Aceh saat ini? Silakan Pak Topik. Ya, saya pikir itulah yang persoalan integritas itu tadi. Persoalan integritas, bahasa lain bahasa impoten, lemah syahwat, tidak mampu berbuat. Karena memang persoalannya adalah persoalan integritas yang didukung oleh kompetensi, akuntabilitas daripada anggota parlemen, meskipun dia pendidikan tinggi dan orang muda. Ternyata mungkin tidak cukup matang berhadapan dengan persoalan politik. Dan saya pikir setiap partai itu punya warna coaching tersendiri. Kalau ke depan saya nggak bisa bayangkan bagaimana. Tapi yang empirik hari ini, rasional empirik, kita sudah sangat dikecewakan oleh elit politik, baik eksekutif maupun legislatif. Banyak persoalan rakyat tidak terselesaikan. Hari ini Aceh dengan bukti-bukti baik kuantitatif maupun kualitatif itu sangat miris persoalan di Aceh hari ini. Dan kalau kita jawab pertanyaan teman-teman sambil duduk ngobrol itu, kadang-kadang ada tukang beca len kapo 12 yang 20.000 yang rupiah loh. Sampai sore kadang-kadang kondisi real ya, kondisi real. Ya, apakah ini kita bisa bangun dengan persoalan integritas seseorang? Belum tentu. Pendidikan boleh tinggi, tapi kalau akhlak, etika, moral, dan kalau dalam pemerintahan tidak baik ada. Eksekutif dan legislatif ada governance ethics, clean and clear governance kan, clean and good governance. Jadi governance itu bukan saja eksekutif tapi juga legislatif. Karena hari ini sistem itu sudah terbangun cukup lama. Dan meskipun sudah ada reformasi tidak mampu mengatasi persoalan ini, kita jadi miris melihatnya. Nah, ada beberapa, kalau secara politik, secara akademis itu tetap ada elit di atas, di tengah itu ada civil society atau kelompok menengah, dan di bawah itu rakyat. Jadi civil society itu sebagai jembatan antara elit dan rakyat. Hari ini sebagian civil society atau kelompok menengah ini juga tertekan. Belum lagi kalau ada penyampaian, wah ini enggak betul. Itu istilah, kalau Pak Subur sering bilang ada buzzer RP itu. Nah, itu mereka kan dapat. Nah, hari ini juga temuan di pemerintah Aceh, buzzer RP itu ada 82 pensus itu tugasnya hanya itu, kan kasihan. Seharusnya mereka buat kerja-kerja yang lebih baik untuk pemerintah Aceh. Ya, kalau tadi baru tingkat pensus dapat SK sudah bangga, apalagi dapat anggota legislatif atau politisi kan, perilaku politiknya akan berubah, lifestyle-nya juga berubah, kendaraannya juga berubah dari sebelumnya. Baik, Siralun nggak terasa ya, ini udah 1 jam lebih kita dalam podcast bersama Hurriyah Foundation ini.
Mungkin kalau saya tidak stop ini akan berlanjut hingga 1 jam lagi nih. Apalagi Pak Taufik ini sangat banyak bahan ataupun komentar yang disampaikan. Tapi intinya kita sudah mendengar tadi bagaimana Pak Taufik menitik beratkan soal etika berpolitik ya. Ini harus diperbaiki ya. Kemudian Pak Badri juga menyampaikan soal keamanan menjadi titik berat ataupun salah satu kunci untuk kesuksesan Aceh di masa yang akan datang ya. Nah, terkait pertanyaan Pak Rusmadi tadi yang terakhir ya, apa sebenarnya solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dan DPR saat ini untuk ya mengubah kondisi ataupun politik ekonomi segala yang sudah terjadi setahun terakhir ini? Apa solusi? Ini akan masuk ke sesi terakhir. Saya ke Pak Badri dulu. Apa solusi baik eksekutif ataupun legislatif untuk tahun 2022 mendatang? Yang pertama, betulkan niat dulu. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk keadilan dan kemanfaatan buat rakyat, dan tentunya itu kita juga akan manfaat ketika jadi legislatif eksekutif. Yang kedua, saya rasa perlu membangun solidaritas dan sinergisitas dalam melihat Aceh ke depan. Betul-betul kita melihat kepentingan Aceh ini demi untuk anak cucu kita. Jangan kita gadaikan Aceh ini untuk kepentingan politik yang sesaat dan ini sangat buruk. Dan nanti pada akhirnya kita akan hancur. Jadi kita perkayakan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Dan yang selanjutnya saya ingin legislatif dan eksekutif itu ya kan dengan waktu yang tersisa, dan kemudian nanti kita lihat kembali melakukan yang terbaik ya. Artinya apa yang ada, potensi yang ada maksimalkan. Jadi dengan manajemen tanpa batas. Jadi intinya ini yang kita mungkin lakukan, apa yang harus kita lakukan terus. Jadi kemudian libatkan kelompok strategis, para LSM, para akademisi seperti kami di sini hadir, minimal bisa memberikan pandangan-pandangan untuk pembangunan Aceh yang lebih bagus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ke Pak Taufik, silakan Pak. Solusinya kita kembali kepada kesadaran bahwa kita ini dari rakyat. Kalau pejabat sadarlah bahwa dari rakyat. Sadar bahwa kita ini hidup juga sebentar, nggak lama ini. Jadi seperti katakan tadi ya, berarti hidup kita ini jangan janji lom, jangan seperti itu lagi. Jadi coba pikirkan, hari ini kita berpikir untuk rakyat, eksekutif dan legislatif pikir untuk rakyat. Meskipun ada cengkraman ya, konsekuensi mereka juga bisa PAW di tengah jalan termasuk eksekutif dan legislatif. Partai politiknya ya. Nah, pendidikan politik kita juga harus diperbarui. Etika moral pendidikan itu juga harus diperbaiki. Apalagi persoalan hari ini adalah sektor pendidikan punya anggaran 3,5 triliun tapi tidak lebih untuk membangun mental guru yang lebih bagus, akhlak guru yang lebih bagus, tapi berpikir tentang bukan pelatihan guru tapi proyek fisik yang ini jadi persoalan penting. Jadi ada yang harus kita perbaiki. Kalau hari ini rakyat Aceh udah lanumpo dalam illusion semua, jadi utopis bahwa mengharapkan pasca konflik bisa lebih baik, hari ini ilusi semua itu. Jadi seperti rakyat Aceh tetap dalam hidup utopis saja, jadi menghayal akan terperbaiki. Ini kan jangka waktunya tinggal berapa, 15 tahun ke depan lagi. Nah, ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat lah. Harus sadar. Saya pikir eksekutif dan legislatif sadar. Kita bukan tidak menghargai mereka untuk memanfaatkan kesempatan jabatan mereka saat ini. Kita hargai, tapi sadar mereka untuk rakyat. Mereka lahir dari rakyat. Meskipun secara politik mereka adalah milik partai. Ini nonsen kalau mengatakan lengar rakyat hananya kan mendung. Jadi kalau begitu dia dapat jabatan, pasti dia milik partai politik. Karena untuk masuk ke situ juga melalui partai politik. Bagi kita yang bukan orang partai politik juga nggak bisa masuk ke situ kan. Ini jadi persoalan penting. Titipan saya, jangan sengsarakan lagi rakyat Aceh. Hari ini rakyat Aceh cukup sengsara. Di akhir tahun 2021 ekonomi Aceh akan mengalami hot economic dan kontraksinya sangat tinggi. Dibuktikan hari ini tingkat pertumbuhan rendah. Ya, tingkat pengangguran tinggi. Itu bukan lagi usia pengangguran. Kalau tadi ada bayangan nanti sesudah sarjana, ya itu artinya banyak sarjana yang menganggur hari ini.
sesudah wisuda nanti pikir nggak tahu kemana. Apalagi kreativitas kita makin sempit. Pemerintah juga tidak membuka lapangan kerja bagi penduduk Aceh sampai dengan hari ini. Kita nggak punya lapangan kerja strategis termasuk industri, apalagi gagal lagi investasi kemarin kan. Semuanya ke PNS ya Pak ujung-ujungnya ya. Iya, hari ini pemerintah Aceh gagal. Itu catatan penting. Pemerintahan Aceh gagal. Pemerintahan kan bukan saja eksekutif, berarti legislatif semuanya juga terlibat. Dan termasuk kita gagal hari ini membangun Aceh sesudah pasca konflik. Itu. Oke, terima kasih Pak Taufik dan juga Pak Badri yang sudah hadir bersama dalam podcast Hurriyah Foundation kerjasama dengan Harian Serambi Indonesia. Tentu Syederalun di kanal fanpage serambinews.com sangat menarik ulasan-ulasan ataupun pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh Pak Badri dan juga Pak Taufik Ar-Rahim dengan ciri khasnya masing-masing ya. Hingga di akhir pertemuan ini, di akhir podcast ini, Pak Taufik masih tetap memberi kritikannya yang luar biasa dengan juga solusi kepada pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislatif. Begitu juga dengan Pak Badri. Semoga apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh ke depan, baik eksekutif dan legislatif. Dan ke depan di tahun 2022 tentu kita punya harapan baru agar Aceh terus berkembang, ekonominya semakin baik dan aman tentram hingga selamanya. Saya Subur Dhani, jurnalis Harian Serambi Indonesia, mohon undur diri dalam podcast bersama Hurriyah Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.